Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat POK Gereja Laharoe mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama kami. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebab itu, sambut dan sembahlah Tuhan, nyatakanlah kesediaanmu untuk Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, bermazmur dan pujilah namanya, kuduskanlah ibadahmu supaya berkenan kepadanya. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah Raja yang mempunyai seluruh langit dan bumi dan segala isinya. Engkau telah menjadikan dengan firman-Mu, dan Engkau telah mengirimkan firman-Mu itu kepada kami, supaya kami olehnya diubah dan dibenarkan. Berikanlah kepada kami pengertian yang tulus dan terbuka untuk menerima firman-Mu dengan sukacita, supaya kami mengenal dan turut menikmati anugerah kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 5b, 6a, dan ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 7 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru.
Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jemaat kami undang berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, demi kasih-Mu, Engkau menyuruh Yesus anak-Mu yang tunggal datang kepada kami untuk mengajar dan memimpin kami datang kepadamu. Di dalam darah-Nya yang dicurahkan di atas kayu salib, Engkau sudi memperdamaikan kami denganmu. Dan dalam kebangkitan-Nya dari antara orang mati, Engkau sudah mengurapi dan menegakkan bagi kami seorang imam besar yang akan mempertemukan kami kembali dengan kehendak-Mu. Puji dan hormat kami panjatkan kepadamu di tempat-Mu yang maha tinggi, karena hanya oleh kehendak-Mu sendirilah kami sanggup berdiri di hadapan tahta-Mu dalam rumah-Mu yang kudus. Peliharalah kami sampai kepada akhir hayat kami, supaya kami turut beroleh selamat yang Engkau peruntukkan bagi umat-Mu, demi pengorbanan anak-Mu, Tuhan kami. Amin. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikian firman Tuhan. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani pasal 8 ayat 1 dan Ibrani pasal 7 ayat 25. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait 1 dan 3. Tunggu
Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam sorga, Bapa yang tetap setia mengasihi, mendampingi dan menemani kehidupan kami. Kami menaikkan pujian dan syukur kami. Karena pada hari ini Tuhan perkenankan kami untuk kami boleh beribadah masing-masing di rumah. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus, agar Engkau memberikan kekuatan, kesanggupan dan kemampuan untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau utus dan pilih pada hari ini, Tuhan berkati, dan seluruh jemaat yang telah siap duduk mendengarkan firman-Mu, berkati kami bersama-sama di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 firman Tuhan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tema kita pada hari ini, teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini adalah hari ke-7 kita beribadah di rumah. Hari Minggu Paskah kelima. Walaupun kita tidak merayakan Paskah, kemenangan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitannya. Sekian minggu berlalu, kita berada di dalam lingkungan seputar COVID-19. Masihkah semangat Paskah memenuhi diri kita dan menginspirasi kita menjalani hari demi hari? Yesus berkata melalui pembacaan hari ini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tak mudah kita memahami jalan Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesus adalah jalan. Sebab Dia tak hanya memberi nasihat dan arah ataupun tujuan. Dia menuntun kita setiap hari. Dia tidak mengatakan kepada kita tentang jalan itu. Tetapi Dia memang adalah jalan itu. Ikut Dia. Di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Artinya saudara yang kekasih, mungkin ini saatnya kita berhenti melakukan yang sedang kita lakukan. Dan mulai mengambil waktu sejenak untuk tinggal tenang di dalam Yesus. Masuklah ke dalam kamar dan sembahlah Dia. Tinggikan Dia, besarkan Dia, dan agungkanlah namanya. Mintalah hikmat kepadanya akan apa yang harus kita lakukan dan yang kita akan jalani. Biasanya, di saat kita tidak tahu lagi harus melakukan apa, dan berserah kepada Yesus, justru di situ jalan nampak jelas. Jawaban datang.
Mari berjalan bersama Yesus. Berhenti menggunakan atau menjalani jalan kita yang tidak jelas, bahkan terkadang kala sia-sia. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, ditekankan tentang kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 15, firman Tuhan seperti ini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Semua orang percaya tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, atau yang mempunyai jabatan resmi di gereja, akan tetapi semua orang yang mengaku diri sebagai orang percaya atau pengikut Yesus Kristus. Sangat jelas di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 6, firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk memperingatkan semua orang percaya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, harus hidup di dalam kebenaran. Namun banyak dijumpai orang Kristen yang justru bukan teladan baik yang ditunjukkan. Sebaliknya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sering terjadi pertengkaran, sering terjadi percecokan, sering terjadi perselisihan, fitnah di mana-mana, gosip, dan saling menjatuhkan satu sama yang lain di antara sesama jemaat, di dalam lingkup gereja itu sendiri. Dan lebih menyedihkan lagi, Roh Kudus, ialah terjadi persaingan yang tidak sehat antar denominasi gereja, sehingga gereja menjadi terpecah-pecah atau membentuk kubu-kubu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, contoh yang baru saja terjadi di tengah situasi virus corona 19 yang menimpa saudara-saudara kita dan para hamba Tuhan di jemaat gereja Betel di sekitar Bandung. Ratusan jiwa. Lalu beberapa saat kemudian menyusul lagi puluhan mahasiswa STT di Petamburan, STT Betel juga. Hal ini menjadi cerita di kalangan Kristen sesama Kristen, mengatai, mencemooh, berkata-kata di luar kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pengikut Kristus harus mampu mengekang lidahnya agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Hindari omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan.
tertulis di dalam 2 Timotius 22 ayat 14 dan 16. Kalau hidup kita sendiri tidak mampu menjadi kesaksian yang baik, bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa dan memberitakan kebenaran kepada orang lain? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu pada ayat 12 di dalam 2 Timotius. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus adalah hidup. Yesus adalah kehidupan. Sebab Dia menunjukkan apa yang membuat kehidupan itu berharga untuk dihidupi. Kasih yang Dia teladankan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya dan sejati. Betapa berharganya hal ini. Dan betapa sayangnya apabila yang berharga ini tidak kita bagikan, kita tidak sampaikan kepada dunia ini. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, entah sebagai individu atau sebagai komunitas gereja, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berbagi tentang Yesus, Sang Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Adalah tidak mudah kita sebagai umatnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berbagi dan mewartakan tentang hal tersebut. Mewartakan Kristus bukanlah perkara yang mudah. Banyak tantangan. Namun dengan hikmat, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, Tuhan akan selalu menguatkan kita dalam mewartakan kabar sukacita tentang keselamatan yang berasal darinya. Bacaan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes 14 ini meneguhkan keyakinan kita untuk berani bersaksi, mewartakan tentang dirinya. Ia memberikan kekuatan dan keteguhan iman bahwa kita tidak berjalan sendirian. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam 1 Petrus 2 ayat 19 kita diingatkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Namun demikian, mampukah kita dengan hikmat dan tuntunan Tuhan mewartakan Kristus, Sang jalan, kebenaran, dan hidup di tengah-tengah dunia ini? Doa adalah nafas kehidupan sebagai anak Tuhan Yesus. Karena itu, berdoalah terus. Ora et labora. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian Kidung Jemaat 280, ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Semesta
Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adapun firman Tuhan yang melandasi persembahan kita diambil dari Matius 6 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan ke bendahara melalui transfer ke rekening kas jemaat nomor 051400229564 Bank BRI Cabang Cijantung, atau diserahkan melalui sekretariat gereja pada setiap hari Selasa pukul 13.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Mohon partisipasi jemaat sekalian. Untuk mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 264 bait 1. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam surga yang mulia, Engkau adalah sumber berkat dan karunia. Pada saat ini ya Tuhan, kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkati
para tangan-tangan yang telah menyampaikan persembahan ini ya Tuhan. Berkati juga para majelis, panitia yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kebesaran nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bidang pelayanan dan kesaksian. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga, Bapak Kolonel Purnawirawan TNI Gayus Tambunan dalam usia 73 tahun, anggota Jemaat Wilayah 1. Meninggal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura. Almarhum telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 di Taman Makam Wijaya Kusuma, Waena, Jayapura. Pendeta Jemaat, Majelis Jemaat dan Jemaat POK Gereja Laharoe menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada istri, putra terkasih, dan keluarga besar yang ditinggalkan. 2. Bidang sekretariat. A. Perpanjangan tugas pelayanan Majelis Jemaat periode tahun 2016-2020. Berdasarkan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan MPH PGIW DKI Jakarta dan Ketua Umum BPPOK DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan kepada jemaat bahwa masa tugas pelayanan Majelis Jemaat periode tahun 2016-2020 menyesuaikan sampai dengan Majelis Jemaat terpilih periode tahun 2020-2024 diteguhkan oleh MPGIW DKI Jakarta. Demikian untuk dimaklumi. B. Berdasarkan keputusan rapat majelis pada bulan Februari 2020 dan sehubungan dengan kondisi fisik Ibu Maria Magdalena yang belum dapat beraktivitas secara baik, serta hasil pembicaraan dengan Ibu Maria, maka diberitahukan kepada jemaat bahwa sejak tanggal 1 Mei 2020, Ibu Maria Magdalena telah mengakhiri masa tugasnya sebagai tenaga kebersihan di POK Gereja Laharoe. Untuk itu, sebagai ucapan terima kasih jemaat kepada Ibu Maria, telah diberikan tanda kasih sebesar 5 juta rupiah serta gaji selama yang bersangkutan dalam perawatan. Demikian untuk dimaklumi. C. Sehubungan dengan surat PGI kepada sinode anggota PGI dan POK se-Jabodetabek nomor 319 /PGI 17/2020 tanggal 30 April 2020 perihal pendataan warga jemaat terdampak pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat POK Gereja Laharoe telah mengusulkan nama-nama jemaat yang membutuhkan bantuan akibat dampak pandemi COVID-19 sebanyak 86 KK. Semoga usulan ini dapat diterima dan disetujui oleh Kementerian Sosial dan PGI. Demikian kami sampaikan untuk diketahui. D. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama ini kami menyampaikan bahwa sumbangan peduli jemaat akibat dampak COVID-19 akan disalurkan tahap kedua atau tahap terakhir kepada jemaat pada pertengahan bulan Mei 2020 yang akan datang. Untuk itu,
kami mohon kepada jemaat yang akan memberikan sumbangan berupa uang dan barang natura dapat disampaikan paling lambat tanggal 16 Mei 2020. Sumbangan dana dapat ditransfer ke rekening kas jemaat nomor 05100022954 Bank BRI Cabang Cijantung. Sedangkan dalam bentuk barang dapat disampaikan ke sekretariat gereja pada setiap hari kerja. Demikian untuk diketahui. 3. Ucapan terima kasih. Pendeta Jemaat dan Majelis Jemaat PAUK Gereja Laharoe mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan semua petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, semacam ada sesuatu kekuatan, kebahagiaan yang kami temukan pada saat ini. Ketika Engkau membawa kami dan membentangkan kebenaran firman-Mu, Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami tidak lagi merasa repot di dalam juang kehidupan kami. Kami hanya senantiasa mencari Engkau dan tetap berada bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tetapkanlah di dalam kehidupan kami untuk menetapkan setiap langkah perjalanan hidup kami untuk tetap bersama dengan Engkau dimanapun kami berada. Kami menaikkan pujian dan syukur kami atas kasih setia Tuhan bagi pribadi, bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga, dan jemaat yang masih memungkinkan ada dan hidup sampai pada hari dan pada saat ini. Banyak tantangan yang kami alami dan jalani. Tetapi di sana ada satu kepastian yang kami temukan. Ketika hari ini Engkau mendengungkan kebenaran firman bagi kami, mulai saat ini kami akan berjalan bersama tetap dengan Engkau. Kami akan berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, dan kami akan hidup senantiasa seturut dengan kuasa dan kasih-Mu. Melalui doa syafaat kami ini, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, jemaat Laharoe, yang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Rudy Wolfor. Kami berdoa untuk Ibu Tiurma Silitonga Berunababan. Kami berdoa untuk kekasih kami, Bapak Persadaan Ginting. Kami berdoa untuk Ibu Mariana Sitinjak. Kami bawa kekasih kami, Bapak Alfred Spalit.
Ibu Erna Manuhutu, Ibu Eneyeti Nyalam, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manulang, anakmu, hambamu, kekasih kami, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, orang tua kekasih kami, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Wellington Nababan, Ibunda dari majelis, Ibu Asi Wijiarti, ya Bapa Surgawi, ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa. Engkau taruh di tubuh anak-anakmu yang sedang kurang sakit, kurang sehat, yang sedang menantikan pemulihan, yang sedang menantikan penyembuhan. Kami tahu persis Bapa, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Bapa. Kami dukung di dalam doa bagi saudara kekasih kami, Ibu tercinta Ibu Linda Tambunan, anak terkasih Peter Tambunan yang sekarang ini berada di Jayapura. Beberapa hari yang lalu, ayah terkasih, suami tercinta Bapak Gayus Tambunan, Engkau panggil dari antara mereka. Duka cita yang anakmu alami adalah duka cita bagi jemaat Laharoi juga. Karena itu kami dukung di dalam doa. Tuhan tolong hibur mereka. Berikan kekuatan. Berikan kesehatan yang ekstra bagi Ibu Linda dan anak Peter. Ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas pertambahan usia pernikahan dan hari ulang tahun setiap pribadi di tengah-tengah jemaat ini dalam kurun waktu tanggal 4 sampai 10 Mei. Tuhan Yesus, biarlah sukacita yang dialami di tengah-tengah keluarga masing-masing menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan semua anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu di dalam sekolah mereka masing-masing. Walaupun mereka saat ini belajar di rumah, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Engkau turut campur tangan lewat pekerjaan, tugas mereka, lewat ujian-ujian mereka, sehingga anak-anak kami boleh berhasil. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Buka jalan bagi mereka. Anak-anak kekasih kami yang belum mendapat momongan sampai hari ini, ketika mereka menjalani beberapa tahun yang silam pernikahan mereka, tiada henti kami angkat doa. Berikan kepercayaan untuk mereka saatnya yang Tuhan tentukan. Kami dukung di dalam doa bagi keluarga yang sedang dalam keadaan duka cita dimanapun mereka berada. Oleh karena
Corona-19. Tuhan hibur mereka. Kami tetap mendoakan mereka. Saatnya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan calon majelis periode 2020-2024. Sampai saat pelaksanaannya nanti, Tuhan Yesus yang akan beracara dan turut campur di sana. Bagi panitia, urapi dan penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Kami menaikkan pujian dan syukur kami untuk melihat pembangunan rumah pendeta POUK Gereja Laharoi Cijantung yang sudah selesai. Walaupun masih ada kekurangan-kekurangan. Kami bersyukur buat semuanya itu ya Bapa. Dan kami pinta kepadamu, Engkau tetap memberikan petunjuk dan bimbingan kepada panitia. Sehingga untuk selanjutnya masih ada pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kami mohon ya Bapa, petunjuk dan bimbingan serta kekuatan dan pertolongan Tuhan kepada majelis jemaat, kepada komisi-komisi, badan, tim dan pengurus wilayah 1 sampai 7 dalam pelayanan bagi jemaat di Laharoi ini. Tentunya sangat membutuhkan kerjasama yang baik. Oleh karena itu kami pinta dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau tuntun, Engkau berikan bantuan bagi pendeta kami, pendeta jemaat, bagi para majelis yang ada untuk tetap bergandengan tangan di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan gereja Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk PGI dan PGI wilayah dengan gerakan oikumenisnya, lewat gereja-gereja dalam jajarannya menuju gereja yang esa di Indonesia. Seluruh hamba-hamba Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya PGI dan PGIW tentang tetap dilindungi dan tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon pengasihan Tuhan atas bencana pandemi COVID-19 agar cepat berlalu. Kami mendoakan para pasien yang sedang sakit. Kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu, mereka dapat disembuhkan. Kami mendoakan tim medis yang terlibat dalam proses perawatan dan penyembuhan, agar dikuatkan dan diberi kekuatan ekstra dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Kami berdoa bagi keluarga yang kehilangan anggota akibat COVID-19, kiranya dikuatkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jemaat POUK Laharoi Cijantung dijauhkan dari penularan COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami bawa bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami bawa Bapak Presiden kami. Urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan dia untuk menghadapi realita di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah Indonesia tercinta ini. Berikan kekuatan dan kesehatan ekstra bagi Presiden kami dan keluarganya. Diberkati seluruh aparat. Diberkati seluruh orang yang melaksanakan tugas, sampai ke RT sekalipun.
Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa syafaat kami. Engkau dengarkan, Engkau sambut, Engkau sempurnakan di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Badai yang menderu, aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kiranya jemaat Laharoi yang dikasihi Tuhan, kita dengan penuh semangat, selalu siap dan sedia untuk bersaksi mewartakan semua kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbing hidup saudara. Pulanglah dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi hatimu dengan wajah-Nya. Dan dikasihanilah engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau. Dan dikaruniakan damai sejahtera ke dalam hatimu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saat teduh dimulai. Ibadat selesai, Tuhan Yesus memberkati. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.